Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi mengenai quality basic. Perkenalkan, saya Laura Putri Prameswari, lalu ada Satria Fazal Fian, Atala Panduniti Sara, dan Alexius Prastanugraha. Pertama itu apa itu quality basic? Jadi definisi quality basic itu pada hakikatnya memiliki dua sudut pandang. Yang pertama itu ada producer viewpoint dan customer viewpoint. Jadi quality basic ini ada dua jenis, yaitu quality assurance atau QA dan quality control atau QC. Jadi eh, prosedur viewpoint ini adalah di mana produk harus memenuhi requirement atau sesuai spesifikasi maupun dokumen. Dan yang customer viewpoint ini adalah di mana produk fit for use yang diharuskan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan dari pengguna sendiri. Jadi saya akan menjelaskan definisi dari dua jenis quality basic ini. Yang pertama ada quality assurance atau QA. Jadi QA ini kegiatan yang menetapkan atau memantau dan memperbaiki proses untuk mencegah munculnya kecacatan. Fungsi dari QA ini bersifat organisasi atau proses. Contohnya audit proses, standar coding, review requirement, dan pelatihan tim. Dan yang kedua ada quality control. Quality control ini adalah kegiatan yang mengevaluasi produk terhadap standar dan requirement di mana IC sendiri lebih berfokus pada eh, produk untuk membandingkan hasil dengan standar atau requirement. Tujuan dan manfaat quality basic ini adalah yang pertama memastikan kualitas dan keandalan. Yang kedua ada mencegah cacat sejak awal proses. Yang ketiga ada memenuhi persyaratan pengguna. Dan yang keempat ada meningkatkan efisiensi dalam proses. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan dari sebuah proses yang disebut dengan tahapan proses waterfall. Dan di sini ada 5 tahapan. Yang pertama, rekrutmen, design, implementasi, verification, dan maintenance. Yang pertama, rekrutmen itu eh, di mana kita mengumpulkan kebutuhan data atau sistem dari user. Apa saja yang dibutuhin dari user, dia dia mau apa dan untuk apa. Lalu yang kedua ada tahapan desain. Pada tahapan ini kita membuat rancangan sistem dan arsitektur berdasarkan kebutuhan yang tadi sudah dijelaskan. Lalu yang ketiga ada implementation. Di sini proses teknis lebih ke proses teknis yaitu proses coding atau pembangunan sistem. Lalu yang keempat ada verification. Eh, di sini kita menguji sistem untuk memastikan sesuai dengan kebutuhan dari user. Lalu yang terakhir ada maintenance, di mana pemeliharaan setelah sistem digunakan, entah itu perbaikan bug atau update. Jadi kesimpulannya model waterfall ini cocok untuk proyek yang kebutuhannya jelas dari sejak awal. Namun karena jalurnya eh, menurun itu model ini kurang fleksibel jika ada perubahan di tengah jalan. Makanya harus dibicarakan sekompleks mungkin agar sistem berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya ada kategori metode quality. Di sini ada dua, yaitu preventive methods dan detective methods. Eh, preventive methods ini bertujuan untuk mencegah kesalahan sebelum produk jadi. Jadi contohnya itu seperti review kebutuhan, eh, mengecek kebutuhan itu sebelum coding, lalu eh, ada detective methods yang bertujuan untuk menemukan kesalahan setelah produk jadi, seperti eh, unit test atau sistemnya dites. Nah, jadi singkatnya preventif dan detektif ini sangat berguna untuk mencegah dan menemukan kesalahan dari sebuah proses pembuatan sistem.
Lalu selanjutnya ada model dan atribut quality. Nah, umumnya untuk memahami quality dapat menggunakan model kualitas yang biasa dipakai. Yang pertama ada ISO IEC 25010 yaitu untuk mengukur kualitas software, fungsional, suitability, performance, usability, security, reliability, maintainability, dan portability. Lalu yang kedua ada model klasik yaitu menekankan aspek seperti correctness, reliability, efisiensi, integrity, usability, maintainability, dan portability. Nah, selanjutnya ada peran dan aktivitas quality. Yang pertama, manajemen atau owner produk untuk menentukan tingkat kualitas yang diharapkan. Yang kedua, ada QA atau Quality Assurance Team untuk merancang proses, audit, review, atau continuous improvement. Yang ketiga, ada tester, yaitu untuk merancang dan menjalankan tes, melaporkan defects, dan verifikasi perbaikan. Yang keempat ada developer untuk menulis kode yang mengikuti standar dan memperbaiki defect. Lalu yang terakhir ada user yaitu untuk melakukan usability testing, memberi umpan balik tentang fit for use. Lalu selanjutnya ada metric quality, angka untuk mengukur kualitas software yang dapat membantu tim untuk tahu kondisi software dengan data. Yang pertama ada defect density untuk mengukur cacat per ukuran kode. Yang kedua ada defect escape rate, yaitu untuk mencatat cacat lolos ke produksinya. Yang ketiga ada test coverage untuk persentase requirement atau kode yang diuji. Dan yang terakhir ada mean time to repair untuk waktu perbaikan rata-rata. Ya, jadi ada contoh teknik pencegahan dan deteksi quality. Yang pertama itu ada preventif. Preventif itu adalah pencegahan. Ada beberapa poin. Yang pertama, requirement workshop. Ini tujuannya untuk memperjelas kebutuhan agar tidak salah paham sejak awal. Lalu ada definition of done and acceptance kriteria. Ini adalah batasan jelas kapan pekerjaan itu dianggap selesai. Lalu ada static analysis untuk cek otomatis kode linting security sebelum dijalankan. Lalu ada design for testability. Jadi desain sistem agar mudah diuji, yaitu API jelas, log, monitoring. Lalu ada coding standard and enforcement. Itu aturan coding yang konsisten untuk kualitas kode itu sendiri. Lalu ada training and pair programming. Ini untuk meningkatkan skill dan mengurangi kesalahan lewat kolaborasi. Oke, selanjutnya ada yang detektif. Ya, detektif ini pendeteksian. Ada beberapa poin juga. Yang pertama, static testing. Ini untuk meninjau dokumen atau kode tanpa eksekusi program. Lalu ada dynamic testing, yaitu untuk menjalankan program untuk uji fungsi. Tujuannya untuk unit, integrasi sistem, UAT. Lalu ada non-functional testing, untuk uji aspek non-fungsi seperti performa, keamanan, usability. Lalu ada exploratory testing, pengujian bebas untuk menemukan bug-bug yang tidak terduga. Lalu ada test automation, inilah tes otomatis untuk memastikan regenerasi cepat dan konsisten. Oke, sebelum tutup ada kesimpulan dari quality basic ini sendiri. Jadi quality basic ini menekankan bahwa kualitas ini harus dipahami dari dua sudut pandang, yaitu produsen yang melihat kualitas sebagai kesesuaian, serta pengguna yang menilai dari kelayakan pakai. Untuk menjaganya, digunakan quality assurance QA yang berfokus pada penjagaan cacat melalui pengendalian proses, serta quality control QC yang berfokus pada deteksi cacat pada produk. Jadi penerapan kualitas ini mencakup tujuan dan menyatukan pemahaman tim, mencegah cacat lebih awal agar biayanya lebih rendah, serta mengarahkan strategi testing. Jadi metode kualitas terbagi menjadi preventif dan detektif.
dengan dukungan model seperti ISO, IIC 25010 dan MCCAL Bohem untuk menentukan atribut kualitas. Jadi peran-peran setiap pihak manajemen, QA, QC, developer, dan user sangat penting didukung oleh metrik terukur dan seperti defect detensi, test coverage, hingga MTTR. Jadi kualitas dapat dijaga secara menyeluruh dan proses hingga hasil akhir. Jadi produk tidak hanya sesuai spesifikasi, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan penggunanya itu sendiri. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.